Sinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas seminggu sekali. Takut yang mana takut bagaimana anggota badan ini sekiranya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, apa kamu tidak malu?" Maka Nabi Muhammad, para sahabat menjawab, "Kami mempunyai rasa malu, wahai Rasul." Maksudnya malu di sini adalah malu terhadap apa yang ada di sekitar kepala. Kita punya mata, malu mata ini memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai telinga, malu mendengarkan hal-hal yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mulut, malu mulut ini untuk bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mulut jangan sampai digunakan mulut ini untuk hal yang ghibah, ngerasani orang, terus membicarakan kekurangan orang, kejelekan orang. Seperti itu bisa mengurangi amal kebaikan kita sendiri. Amal kebaikan kita diberikan kepada orang lain. Mempunyai rasa malu yaitu menjaga perut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa kita kemarin telah membahas selama dalam perut itu ada satu suapan dari perkara yang haram, maka selama itu pula malaikat akan melaknat orang yang makan barang dari yang haram. Contohnya, kemaluan kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai diberikan kepada hal yang bukan tempatnya. Kita punya tangan, kita kerjakan tangan ini dibuat untuk hal yang positif, misalkan membantu orang lain, bisa mendatangkan pahala, karena orang yang membantu orang lain itu termasuk meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan beban orang itu di dunia maupun besok di akhirat. Jadi kita punya semua anggota badan untuk hal-hal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita apresiasikan atau kita jalankan pada hal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya kita usaha, namanya manusia ya, jangan sampai punya rasa iri, dengki, hasud, takabur, semuanya itu pekerjaannya hati. Maka kita harus menghindari, jangan sampai kita turuti. Kalaupun memang itu ada dan itu tidak mungkin dipungkiri, bagaimana kita berusaha, bagaimana hati ini tidak mempunyai semua penyakit-penyakit hati yang ada. Nabi Dawud alaihissalam wa ala nabiyina alaihissalatu wassalam itu pernah duduk-duduk di atas batu. Kemudian Nabi Dawud itu melihat ulat kecil merah. Nabi Dawud lihat ulat itu kerentak dalam hatinya, terlintas dalam hatinya. Arafa aula itu katanya Nabi Dawud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada ulat itu untuk bisa berbicara kepada Nabi Dawud. Kemudian ulat itu berbicara, "Wahai Nabi Dawud, siangnya
aku bertasbih tahmid tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 1000 kali. Katanya si ulat itu, malamnya aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Mendengar jawaban itu, Nabi Dawud geton, kastah, merasa ciptaannya Allah itu tidak ada gunanya. Padahal ulat yang kecil seperti itu telah bertasbih di siangnya sebanyak 1000 kali dan malamnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali. Kemudian dari itu Nabi Dawud karena menghina binatang yang kecil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya Nabi Dawud alaihi salam. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mana semenjak diciptakan malaikat itu selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Mulai diciptakan bersujud terus. Ketika hari kiamat tiba, maka diangkatlah kepalanya malaikat itu. Setelah diangkat, maka malaikat itu berkata, Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau wahai Allah, kami menyembah kepadamu tidak sesuai dengan persembahan kami kepadamu. Artinya masih kurang. Malaikat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat itu diciptakan mulai dari awal diciptakan sampai hari kiamat terus sujud. Itu masih merasa kurang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa apa yang diperintahkan oleh Allah itu masih kurang sempurna. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu takut kepada Allah dan mengerjakan semua apa yang diperintahkan dan mengerjakan semua yang menjalankan semua apa yang diperintahkan. Jika seorang itu mempunyai rasa takut dalam dirinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian rasa takutnya itu membuat dirinya gemetar. Dari gemetarnya itu semua kesalahannya, semua dosanya akan rontok, akan habis sehingga bersih dari badan orang itu semua dosa dan kesalahan. Itu orang kalau mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa menyelamatkan dirinya dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan lagi dalam kitab Daqaiqul Akhbar, salah satu kitab yang kecil, kiamat, ketika hari kiamat datang, maka api neraka dinyalakan sangat besar sekali. Kemudian ada seseorang yang akan dibakar di api neraka itu. Kemudian orang itu karena di dunia pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga api neraka yang sangat besar itu padam mati karena bulu mata yang pernah nangis kepada Allah, takut kepada Allah, bisa memadamkan api neraka yang sangat besar. Beruntung orang yang pernah nangis kepada Allah sendirian, ketika tidak ada orang, sendirian nangis kepada Allah, takut dan memikirkan dosa-dosanya, dan air mata seperti itu bisa memadamkan api neraka, memadamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mudah nangis, orang yang hatinya lunak, lembut, itu orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan hati kita menjadi lunak, mudah
menerima nasihat dan mudah untuk meneteskan air mata, karena dengan tetesan air mata dengan rasa takut kepada Allah SWT itu bisa memadamkan murka Allah dan bisa memadamkan api neraka. Allah alam bisawab.